Oke, terima kasih MC. Biar nggak lama ya, udah sore kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas rekan-rekan. Terima kasih atas Kata Data yang sudah mengadakan Kata Data Future Policy Dialogue. Nah, yang pada sesi terakhir hari ini kita akan membahas salah satu kebutuhan dasar dari orang Indonesia ya. Sesuai dengan mandat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita harus memajukan kesejahteraan umum dan salah satu unsur dari kesejahteraan umum itu adalah terkait dengan kebutuhan akan papan atau tempat tinggal. Terkait dengan hal itu dari pemerintahan Prabowo Gibran itu sudah memiliki sebuah program yang bernama program 3 juta rumah. Nah, 3 juta hunian. Nah, dalam hal ini kita akan membahas bagaimana tentang program 3 juta rumah. Bersama dengan kita pada sore hari ini sudah ada Bapak Boni Minang dari Satgas Perumahan. Lalu juga sudah ada Pak Hirwandi ya dari Bank Tabungan Negara dan Bapak Budi dari Perumnas ya. Oke, mungkin untuk kita mulai kita mau cerita dulu ya gimana sih kondisi dari sektor perumahan, seberapa urgent dan seberapa penting kita bahas ya. Mungkin akan ada beberapa tampilan dulu. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan data perumahan ya. Mungkin kita akan lihat dulu ini backlog perumahan, siapa sih sebenarnya yang membutuhkan rumah ya. Kalau kita lihat saat ini backlog perumahan itu ada di sekitar ada sekitar di 15 ada di sekitar di 13,65% ya. Dan juga kalau kita lihat siapa yang tidak punya rumah menurut generasi itu ya, data 2022 menunjukkan sebagian besar yang nggak punya rumah itu ternyata milenial. Milenial itu kita lihat jumlahnya itu ada sekitar lebih dari 4 juta rumah tangga milenial itu belum memiliki rumah. Dan kalau kita lihat ya, survei yang sudah dilakukan, ini juga menunjukkan bahwa motivasi dari Gen Z dan juga generasi milenial yang merupakan unsur yang paling muda dari masyarakat Indonesia saat ini mempunyai aspirasi itu ternyata untuk punya tempat tinggal, Pak. Itu sebagian besar itu masih ada di Gen Z di 66,7, sementara di milenial itu ada di 63,1%, baru motif-motif lain seperti investasi atau ingin berbisnis dan lain sebagainya. Nah, ini juga sebenarnya menarik ya, ternyata kebutuhan rumah untuk generasi muda ini tinggi sekali. Nah, lalu juga mungkin bisa yang selanjutnya ya, bahas dulu. Kalau kita lihat juga menurut data BPS, ternyata kalau kita lihat dari rumah tangga 15,21% rumah tangga pada tahun 2023 itu belum punya rumah, Bapak Ibu. Nah, yang punya rumah sendiri itu 84%, ada peningkatan. Tapi ini sepertinya harus kita tingkatkan ya. Lalu juga kalau untuk provinsi tertinggi yang punya kepemilikan rumahnya itu ada di Sulawesi Barat dan Lampung. Dan yang menariknya Bapak Ibu, walaupun tingkat kepadatan penduduknya itu juga tinggi karena menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, ternyata yang paling rendah kepemilikan rumahnya itu kalau kita lihat di Indonesia ini ada di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta tingkat kepemilikan rumah itu hanya 56,57%. Ini beberapa fakta yang menarik menunjukkan kebutuhan rumah itu tinggi. Nah, untuk kita bahas ini mungkin langsung kita buka aja diskusinya ya. Jadi kira-kira itu terkait dengan program 3 juta rumah ini apa kira-kira yang hendak dilakukan oleh pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran? Pak Boni ya, silakan Pak. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan makasih dulu nih. Ini teman dialog kita dari BTN dan Perumnas ya. Semoga yang lain-lain nggak bosen nih, saya ulang-ulang lagi. Jadi begini, program 3 juta itu sebenarnya tidak 3 juta. Kita mulai di tahun pertama itu adalah 3 juta. 2 juta untuk perumahan, masyarakat tidak mampu. Kita lebih baik bilang jangan miskin lah ya, masyarakat tidak mampu. 1 juta itu di perkotaan, high rise. Itu sebagai low rent ya, yang affordable, harga sewa yang rendah. Untuk 2 juta itu apa nih program terinisiasi, berdasarkan apa? Jadi Pak Prabowo ini
punya cita-cita. Dia ingin jadi presiden itu bukan untuk popularitas. Untuk sesuatu yang dicita-citakan oleh dia. Bagaimana rakyat Indonesia itu tidak ada yang miskin. Zero poverty. Bagaimana masyarakat Indonesia memiliki rumah. Itu mengedepankan adalah sila kelima, keadilan sosial. That is the mission. Jadi Pak Prabowo mau jadi presiden itu bukan untuk popularitas. Untuk membenahi yang belum terbenahi, tentu dengan melanjutkan program presiden sebelumnya. Nah ini moderator, ada satu sisi, satu hal yang perlu saya sampaikan dan ini bisa untuk disosialisasikan kan. Karena yang dikenal adalah 3 juta. Jadi kita tahu kok kenapa saya bicara di Satgas ini mewakili Satgas ya. Jadi ini perlu juga saya sampaikan nih, Pak Hasim pesan sama saya. Pak Boni tolong bilang, Pak Boni hadir mewakili saya. Ya, mewakili Satgas untuk dapat bisa menjelaskan. Ya. Jadi kita sama-sama tahu bahwa pemerintah berpuluh-puluh tahun telah melakukan subsidi terhadap bahan bakar ya. Subsidi bahan bakar kalau kita masyarakat Jakarta atau umumnya kita keluarkan bayar bensin itu katakan sebulan itu 240 liter ya, kalau seminggu 60 liter katakan. Nah subsidi Petralite itu berapa? Seliter itu Rp3.000. Artinya secara tidak langsung negara ini memanjakan orang yang mampu kan. Artinya kalau Rp3.000 kali 240 liter itu kan 720.000. Iya benar. Betul ya? Benar. Artinya secara tidak langsung barang siapa yang memiliki mobil satu kendaraan dia terima 720.000 tuh per bulan. Kalau dia punya 2 unit berapa? Kalau konglomerat punya 10 unit berapa? Wah itu 7.200.000. Sehingga pemerintah tanpa menyadari kita memberikan orang konglomerat itu kalau dia punya 10 mobil ya. Pak Prabowo yang dipikirkan itu. Bukankah ada satu pasal ininya dia favoritnya Pak Prabowo itu pasal 33 ayat 3 ya. Sehingga kekayaan negara dan keuangan negara yang hasilnya untuk segala kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Nah, ini belum tercapai nih. Belum tercapai. Mungkin presiden yang sebelumnya alpa atau memang belum tercapai. Inilah yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo. Menegakkan, mendahulukan keadilan sosial di pasal 5, di sila 5 ya, di Pancasila. Kalau yang punya mobil terima 720, kalau yang tidak punya mobil seyogyanya dia dikasih uang lah kan gitu. Benar nggak? Kalau kita mau adil ya. Iya benar. Ini enggak. Sehingga beliau memikirkan tuh. Ini bukan hanya gizi yang dipikirkan sebelum jauh-jauh hari, ini dipikirkan. Karena pasal 33 ayat 3 itu adalah pasal favoritnya Pak Prabowo. Sehingga dasar itu di satu sisi ya, on the other hand ya ada masalah lagi nih. Ada kemiskinan. Angka kemiskinan kita menurut Bank Dunia itu 24 juta. Menurut data dalam negeri juga bervariasi. Sehingga Satgas mikir apa sih parameter yang terdekat. Timbullah ada satu ide dari salah satu anggota Satgas, Pak Dirgayusa mengatakan, Pak Boni gimana kalau kita mengacu kepada pelanggan PLN. Kalau pelanggan PLN, pelanggan 450 kVA itu kan bukankah yang per bulan 50.000 sampai 100.000 orang yang tidak mampu. Wah betul juga nih, kita hitung itu mencapai itu 24 juta. Angkanya mirip ya Pak? Mirip, Okay. ya mirip. Sehingga dari angka 24 juta itu kita bilang oke, kita ambil figure angka ini. Kita laporkan kepada Pak Prabowo. Nah Pak Prabowo bilang artinya dari 24 juta ini juga kan belum tentu ya 24 juta orang ini apa 24 juta household kan gitu. 24 juta ini yang menjadi target hitungan kita. Bagaimana kita kentaskan, bagaimana kita bikin nol. Ya kan? Artinya dialah penerima hak. Ya. Nah apa nih parameternya? Parameternya
program Pak Prabowo itu sebenarnya program pengentasan kemiskinan ya, poverty eradication dengan instrumen perumahan. Di satu sisi ada masalah, perumahan ini, properti ini menyumbang PDB 7,2%. Kita pernah 8%, pernah 7,2%. Di era tahun 90. Ini drive growth yang paling efektif kok. Tetapi di satu sisi juga menyumbang Pak Irwandi di likuidasinya ya 14 bank itu. Karena kita perlu kontrol nih kan gitu. Jangan oversupply. Nah, Pak Prabowo berpikir kalau ini segi properti ini adalah drive growth yang paling efektif, kenapa nggak kita lakukan itu? Kenapa nggak ada di desa? Kontraktor tidak ada di desa, ya, karena tidak ada developer di desa. Developer di desa tidak ada karena bank tidak hadir. Bank kenapa tidak hadir? Karena syarat formil untuk masyarakat desa mendapatkan KPR itu apa? Slip gaji, benar nggak? Nah, Iya, slip gaji ini menjadi masalah. Karena bisa dikatakan 90% atau 80% masyarakat desa itu bercocok tanam dan berwirausaha ya. Tidak ada slip gaji. Tidak ada syarat formilnya. Sehingga Pak Prabowo bilang, kalau saya berikan satu keputusan presiden untuk bagaimana menerjemahkan dari pasal 33 ayat 3, ya kan, bahwa yang belum punya mobil kita subsidi dia. Sebulan cicilan rumah kan gitu. 600.000 deh instead 720.000 yang kita terima nih. Sebulan gitu ya Pak ya? Iya, Mirip. iya kan? Dia berpikir begitu. Wah, bagus Pak. Artinya kalau itu berbentuk kepres ataupun kebijakan, maka ada kepastian pembayaran. Tanya Pak Irwandi nih. Pak Irwandi mau masuk nggak? Ada jaminan pembayaran dari BTN? Mau. Saya asumsikan aja mungkin itu berbentuk kepres. Dengan selembar kertas Pak Prabowo bisa membengkebelkan 25 juta, 24 juta rakyatnya. Kepikir gak? Iya Pak, konsepnya menarik Pak. Berarti terkait ini konsepnya itu terkait seperti subsidi ya Pak? Bentuknya kira-kira seperti apa? Jelas itu kan ada subsidi. Kita melakukan subsidi kesehatan, kita memberikan subsidi BBM. Ya buat kami pemikir-pemikir di belakang Pak Prabowo ada subsidi itu dibagi dua nih, subsidi konsumtif atau produktif. Ini menarik gitu loh. Maka saya pikir ini kan saya hadir di sini juga kenapa? Ini dialog yang challenging nih. Karena kita di challenge kan, mampukah Anda kan gitu kan? Mampukah Anda gitu. Nah, saya harus jelaskan dulu dasarnya kan gitu. Nah, kalau Pak Prabowo bisa membengkebelkan 25 juta masyarakatnya, he's gonna be the first president in the universe, not in the world. Iya kan? Yang bisa membengkebelkan. Karena beliau presiden yang memahami masalah. Kita harus pahami nih masalahnya. Jadi beliau, oke. Artinya kalau ada kepastian pembayaran, Pak Irwandi datang nih. Pak Nixon datang nih dari BTN. Banknya datang apa? Developer datang. Kontraktor datang. Tapi Pak Prabowo bilang, Pak Boni dan seluruh anggota Satgas, saya larang developer kota, konglomerat untuk masuk ke sana. Karena saya wajibkan kontraktor desa dan developer desa. Nanti saya jelaskan kenapa itu. Ya, ini smart sekali Pak Prabowo ini. Dia melahirkan 5 benefit nasional dari program subsidinya. Sehingga kami di tim Satgas mengatakan, oh subsidi ini ada 2 ya, subsidi konsumtif dan konsumsi produktif kan gitu. Nanti mungkin bisa dielaborate. Jadi program Pak Prabowo adalah program pengentasan kemiskinan yang instrumennya dalam pemberian rumah, subsidi rumah, sehinggalah dikembalikan lagi Kementerian Perumahan oleh Pak Prabowo, ya, yang selama ini digabungkan kan. Jadi itulah, jadi angka 3 juta itu adalah awal dari tahun pertama. Tahun berikutnya itu double gitu. Kenapa? Supaya jangan baseline ya, karena yang dijaga adalah growth-nya. Sementara itu. Oke, terima kasih Pak Boni, penjelasannya sangat menarik sekali ya.
sangat menarik sekali bahwa Pak Prabowo mungkin akan jadi presiden pertama di dunia yang bisa membengkabelkan Di Jagat rakyatnya. Raya saya bilang. Menarik ini, sangat menarik Pak Beni. Memang konsepnya sangat menarik, tapi terkait itu kita juga harus tahu ini kondisi di industri pembiayaan perumahan sekarang itu gimana Pak? Kalau menurut Pak Hirwandi, bagaimana kalau dari sisi pembiayaan perumahan kita bisa mencapai target 3 juta rumah? Iya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Jadi kalau bicara pembiayaan perumahan, tentu tepatlah BTN yang bicara, gitu ya. Karena dari tahun 1976 BTN menyalurkan tidak hanya KPR, tapi juga instrumen pembiayaan untuk pendukung perumahan itu sendiri. Termasuk tahun 2015, sejak 2014, perancangan program 1 juta rumah, itu juga BTN diajak untuk merancangnya, gitu ya. Nah, termasuk saat ini dengan program 3 juta rumah, ini terima kasih sekali dengan tim Satgas Perumahan, ini juga mengajak BTN untuk berdiskusi gitu ya. Nah, bicara mengenai pembiayaan yang ada di BTN, khususnya perumahan, tentu kita siap untuk mensupport itu. Baik dari sisi supply-nya maupun dari sisi demand. Dari sisi supply, kita bicara adalah kepada developers misalnya. Ya, kita bisa memberikan kredit pembebasan lahan, kemudian juga kredit untuk konstruksi. Nah, kredit konstruksi kita bisa berikan baik itu untuk landed house maupun untuk vertikal. Nah, kemudian di sisi lain, di sisi supply adalah kita juga bisa memberikan pembiayaan untuk kepada kontraktor, ya, dalam bentuk KMK kontraktor. Nah, baik itu KMK kontraktor yang tarafnya sudah high level maupun yang UMKM. Khusus tadi sampaikan Pak Boni bagaimana membangun perumahan di desa. Tentu kontraktor-kontraktor desa yang levelnya UMKM. Nah, kita support untuk hal tersebut. Nah, di sisi lain BTN juga support pembiayaan untuk toko-toko material ataupun industri material. Itu kita support semua. Nah, kemudian dari sisi demand, tentu BTN peranannya juga sangat besar di situ, ya. Baik untuk pemberian KPR pemilikan rumah, pembelian rumah, maupun untuk bangun rumah. Jadi misalnya di desa, dia udah punya lahan, dia mau untuk bangun rumah, maka BTN siap untuk pembiayaan untuk bangun rumah. Nah, kemudian kalau masyarakat tersebut sudah punya rumah tapi nggak layak nih, ya, kita punya pembiayaan untuk renovasi rumah. Jadi dari sisi supply maupun dari sisi demand kita siap untuk support tersebut. Terima kasih. Iya Pak makasih Pak Irwandi. Mungkin kalau buat tambahan aja Pak, jadi kalau yang bisa diimprove dari sekarang bagaimana Pak? Apa yang diharapkan dari BTN sehingga kapasitas pembiayaannya itu bisa meningkat, apa yang kira-kira diharapkan gitu? Iya, saat ini dengan program 1 juta rumah itu BTN sudah market share-nya sekitar 80%. Ya. Nah, bagaimana kita mendabelkan, ya, bukan hanya triple ya, tapi ada lonjakannya itu sangat luar biasa. Ya, dari tadinya mungkin per tahun itu untuk KPR itu sekitar 300 sampai 400 ribu, kita bisa main di situ sekitar 80%-nya. Nah, ini naik ke depan itu sekitar 3 juta nih, setahun gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan BTN? Satu adalah bagaimana kesiapan dari sisi infrastruktur BTN ini kita akan perkuat, ya. Kemudian dengan apa? Tentu dengan teknologi. Jadi sistemnya nggak bisa lagi kita manual. Sekarang pun BTN sudah menggunakan teknologi. Nah, kemudian untuk keputusan kredit kita nggak bisa lagi menggunakan manusia, tapi udah menggunakan mesin supaya lebih cepat. Nah, kemudian yang kedua adalah dari sisi pembiayaan atau pendanaan. Sumber fundingnya dari mana? Nah, ini kita akan cari sumber funding dalam negeri maupun dari offshore. Ya. Dan kemudian juga bagaimana ke depan kita harus tingkatkan atau optimalkan yang namanya sekuritisasi daripada KPR. Yang saat ini relatifly kecil sekali. Ya, jadi peran SMF ke depan kita perbesar adalah di sekuritisasi. Sehingga dana jangka panjang murah itu betul-betul berjalan dengan baik. Bisa dipakai terus lagi ya Pak? Betul, itu bisa dipakai. Dan kemudian dana investasi yang berkelanjutan itu perlu juga kita dorong ke depan. Ya, nah ini dari omongan dengan Pak Boni akan ada nanti dana investasi nasional Indonesia. Itu menurut saya luar biasa
menjadi sumber dana abadi untuk segala aktivitas termasuk untuk perumahan. Wah, itu menarik itu Pak. Pembahasan pembiayaan akan kita bahas di sesi selanjutnya. Itu bakal menarik sekali ya. Kalau untuk dari Pak Budi sendiri, dari pelaku langsung di industri perumahan dan properti itu kira-kira bagaimana Pak memandang proyek terkait dengan target 3 juta rumah, dan kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sebelumnya target 1 juta rumah Pak, apa yang bisa kita kembangkan lagi ya? Silakan Pak Budi ya. Terima kasih. Sedikit saya memberikan overview terkait dengan Perumnas. Ya, silakan. Perumnas ini kami operasionalnya berdasarkan PP nomor 83 tahun 2015. Saat ini selain sebagai pengembang, Perumnas ini sebagai penyedia lahan, land bank. Jadi kalau bicara terhadap kesiapan untuk mendukung target-target yang dicanangkan oleh pemerintah baru ke depan, kami sangat siap dengan land bank kami. Perlu kami sampaikan bahwa kami ini sudah mempunyai RJBP sampai dengan tahun 2025 dan 25 ke 34. Artinya secara jangka panjang kami sudah punya, karena kenapa sampai 10 tahun kami siapkan, karena pembangunan untuk high rise dan sebagainya ini waktunya panjang. Jangan sampai nanti melewati waktu tidak selesai, sehingga kami sudah siapkan. Secara keseluruhan operasional Perumnas ini berdasarkan PP 83, ini memang dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Yang dimaksud masyarakat berpenghasilan rendah ini kalau sesuai BPK itu kira-kira harga rumahnya 480 juta ke bawah lah. 480 ya Pak? Ya. Oke. Nah, kalau di dalamnya ada rumah subsidi yang berupa FLPP. Terlepas nanti penugasan pemerintah baru ke Perumnas seperti apa, hari ini kami sampaikan pengalaman yang lalu dan yang akan datang yang sudah kami siapkan apabila diperlukan. Secara keseluruhan untuk 5 tahun ke depan sebetulnya dengan kesiapan lahan dan perencanaan yang sudah ada, kami sebetulnya siap sampai dengan 700.000 rumah untuk bisa dibangun. Permasalahan yang kami hadapi adalah ketersediaan dana dan off-takernya. 2 hal ini yang harus menjadi perhatian ke depan, bahwa setiap pembangunan ini harus terserap. Karena saat ini, hari ini kami mempunyai rumah yang dalam pelaksanaan pembangunan maupun yang sudah siap huni mencapai 17.000 rumah. Ditambah kafling siap bangun lebih dari 10.000 kafling siap bangun. Semuanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kami sebelumnya menginisiasi beberapa kota baru seperti Depok, Banyumanik, kemudian ada Triorejo, ada di Banyumanik di Semarang, Triorejo itu di Gresik, kemudian di Bekasi, itu semua inisiasi dari Perumnas untuk kota baru. Luas, Pak. Nah, saat ini kami sedang berjalan siapkan beberapa proyek yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami memang sudah merencanakan di berbagai pulau dengan jumlah unit yang akan kami bangun, Pak. Fokus di perkotaan, apabila nanti ditugaskan oleh pemerintah baru, sebetulnya kami mempunyai rencana merevitalisasi rumah-rumah susun. Rumah-rumah susun ada di Klender, ada di Kemayoran, ada di Kebon Kacang, ada di Tanah Abang, ada di Ilir Barat, Palembang. Itu semuanya berupa rumah susun. Dan saat ini sudah kami mulai revitalisasi di Sukarame, Medan. Dengan merevitali rumah susun ini, maka kami bisa membangun unit yang lebih banyak dengan mengakomodir penghuni lama tanpa menggusur. Di sisi lain, kami juga tahun ini mendapatkan PMN non tunai, Pak,
berupa tanah-tanah yang lokasinya sangat strategis di perkotaan yang bisa dimanfaatkan untuk rusun. Itu ada di Pasar Jumat, ada di Kembangan, ada di Puri Kembangan, kemudian ada rusun yang diserahkan ke kami ada di Batam, ada di Martubung Medan, dan ada di Parung Panjang. Itu semuanya rusun Nawa yang akan diserahkan kami yang nantinya bisa dijual kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Di dalam PP kami sendiri, kami diberi kewenangan atau mandat untuk melakukan penataan kawasan-kawasan kumuh. Kawasan-kawasan kumuh, dan pagi tadi kami sedang berdiskusi dengan PUPR untuk bisa mengeksekusi ini. Apabila nanti ditugaskan, kami siap untuk dilakukan uji coba pada tanah kami di kawasan kumuh di Kapuk, Pak. Tanah ini sudah dikuasai oleh Perumnas, sekarang ditempati PTH, penghuni tanpa hak, sejak tahun 74. Nah, ini apabila nanti ada rencana penataan kawasan perkotaan, kami siap untuk dilibatkan. Hal lain barangkali pengalaman beberapa hal yang menjadi hambatan di 1 juta rumah yang lalu. Yang pertama memang terima kasih sudah diinisiasi oleh tim Satgas, ada penambahan kuota FLPP. Semula dari tahun 2023 229.000. Hari ini, tahun ini kemarin 156.000 Pak ya, dan ditambah 166 ditambah menjadi 200.000 Pak ya. 200, tapi ini masih kurang Pak. Jadi kira-kira kalau dialokasikan 400.000 itu akan sangat memadai lah untuk 1 tahun. Karena memang keperluannya FLPP ini luar biasa. Kalau boleh tahu, kalau dari aspirasinya sendiri idealnya FLPP ini berapa Pak? Saya kira untuk kalau berdasarkan carry over tahun sebelumnya yang tidak bisa direalisasikan Pak. Perumnas sendiri itu ada 900-an, 900 unit rumah. Itu tidak bisa direalisasikan sampai hari ini. Meskipun sudah ada PMK baru tambahan gitu ya, yang terbawa itu. Kemudian di RE ada 80 ribuan total RE. Jadi kalau kemarin 229 ditambah kira-kira 100.000 di tahun depan itu ya 320 ini kira-kira cocok lah. Syukur bisa ditambah 400 Pak untuk mengejar yang 3 juta. Oke, siap. Diterima dia ceritanya Pak. Baru tadi yang pertama kuota FLPP terus. Kemudian memang begini Pak, tadi disampaikan bahwa milenial 4 juta yang punya rumah ini memang sebetulnya harus difasilitasi. Karena sebetulnya milenial ini yang tidak tergarap. Di dalam ketentuan MBR ini maksimal penghasilan satu keluarga 8 juta Pak. Idealnya untuk milenial bisa dapat rumah itu 12 juta, dinaikkan batasannya. Ini usulan kami. Itu minimum gajinya yang bisa mendapatkan? Ya maksimum gajinya 12 juta. Sekarang ini kan maksimum 8. Padahal untuk membangun HRS perlu waktu 2 tahun, 18 bulan sampai dengan 2 tahun. Gaji mereka pertama kali masuk itu rata-rata udah 6 juta, 7 juta. Tahun kedua sudah lewati 8 juta, sudah tidak punya hak lagi untuk dapat fasilitas yang MBR. Harus masuk ke komersial, mereka tidak mampu secara pendanaan. Oke Pak, jadi mungkin harus dinaikkan ya Pak, harus sesuai juga dengan inflasi. 8 juta dulu sama 8 juta sekarang berbeda. Kira-kira seperti itu. Di sisi lain tadi yang saya sampaikan kalau khusus untuk Perumnas adalah pendanaan. Dan bagi developer lain termasuk di dalamnya RE dan sebagainya, saya kira masalah off taker ini menjadi problem. Oke. Saya kira gitu. Oke, makasih Pak Budi atas penjelasannya langsung dari pelaku industri perumahan itu sendiri. Saya kembali ke Pak Boni ya. Jadi kalau kita coba samarikan Pak dari obrolan bersama Pak Iwandi sama Pak Budi tadi, memang isunya ini utamanya adalah pendanaan ya Pak.
pendanaan, dua-duanya ini baik pendanaan untuk banknya ataupun nantinya lari ke pemain propertinya sendiri. Kalau terkait ini nanti gimana Pak? Apakah akan lewat APBN lagi atau bagaimana Pak terkait dengan strategi 3 juta rumah? Ya, kalau Pembiayaan programnya ya. Pak Prabowo, terima kasih moderator. Ya dengan APBN. Tadi kan, saya mau cerita ya, dari konsep yang Ya, Pak silakan, Prabowo Pak. lahirkan ini, itu ada 5 benefit nasional. Ya. 5 benefit nasional itu bagaimana? Perbankan itu kalau ada kepastian dia akan hadir kok. Ya, rapat sama saya nggak pernah mau absen nih Pak Irwandi. Kenapa? Presiden baru terpilihnya mau ngasih cicilan ini, bayarin. Wah, BTN paling rajin. Nah, itu salah satu indikator yang kita bilang tadi ada subsidi konsumtif, ada subsidi produktif. Ya. Nah, jadi subsidi produktif itu apa? Sewaktu presiden memberikan jaminan untuk menzerokan poverty itu dengan memberikan gratis ya rumah, cicilan itu dibayar oleh pemerintah 21,3 triliun something ya. Perbankan hadir. Kalau harga rumahnya 100 juta ya Pak Irwandi ya, kita simulasikan. Untuk 2 juta pertama saja itu 200 triliun. Lahirlah satu PDB 200 triliun nomor 1. Kedua, Pak Prabowo meminta bahwa yang melakukan itu adalah kontraktor desa dan developer desa. Assume dia punya untung 20%. Itu ada uang 40 triliun beredar di desa, meningkatkan income per kapita desa. Ini sejarah ya Pak ya, saya rasa ya. Desa baru bisa menyumbangkan income per kapita ke income per kapita nasional. Ini sejarah pertama kali. Kedua, ya. Ketiga, turunnya angka kemiskinan yang kita hitung antara 8 sampai 11%. Ya, 3 benefit ya. Keempat, ada economic growth. 1.50, tapi Pak Hasim bilang mas saya believe 2.40, Pak Boni. Ya. 4 tuh. Kelima apa? Nah, kelima yang paling senang Pak Irwandi ntar. Bank yang memberikan mortgage ini akan bank pertama yang tidak akan memiliki NPL. Betul Pak Irwandi? Oh karena tadi dibayarin sama Di jagat raya lagi nih saya ngomong. Saya nggak ngomong lagi di dunia. Di jagat raya lagi. Tidak ada NPL-nya. Kenapa? Yang bayar pemerintah. Ada nggak di ruangan sini yang merasa pernah lagi beli bensin di pom bensin itu ya. Tiba-tiba Pertamina bilang Pak hari ini bensinnya 20.000 Pak per liter. Oh kenapa? Subsidinya belum turun. Kan nggak ada. Nggak ada. Nggak pernah Pak. Ini nggak pernah telat kan. Jadi coba renungkan lah. Ya. Pak Prabowo seorang presiden memikirkan seperti itu, lahirlah konsep ekonomi yang kita sebut adalah subsidi, ya subsidi produktif. 5 benefit nasional. Kok mau ditambahkan? Ada tuh 6, 7, 8, 9 ada. Cuma cukuplah 5. Nah sekarang saya balikin lagi nih. Ya, pembiayaan dari mana? Karena lahirnya Satgas ini pemikiran Pak Prabowo dilahirkan lagi, ditarik lagi, dihidupkan kembali Kementerian Perumahan. Awalnya karena pemikiran pengentasan kemiskinan. Nah dengan lahir Kementerian Perumahan, saya bercanda tadi sama Pak Irwandi, sama Pak Budi ya, dari Perumnas, Pak. Karena menterinya nggak ada selama 10 tahun, tiba-tiba kementeriannya ada nih, ya kan. Induk Semangnya hadir lagi. Induk Semang hadir, semua pada ngadu nih, pada cengeng, Pak begini, Pak begini, Pak begini, Pak. Karena banyak peraturan tadi, ya. Jadi permasalahannya bukan hanya pembiayaan sebenarnya, peraturan yang harus kita rapikan dan Satgas telah bersama-sama kawan-kawan mensinkronisasikan, ya kan, dan mengharmonisasikan peraturan semudah mungkin. Awalnya kita lihat Tapera, hadir nih perwakilan Tapera Pak Sid ya, Tapera, BTN, sama SMF. Bagaimana dia harmonize nih? 3 ini menjadi harmonize nih. Saya bilang ke Pak Hasim, Pak kita bikin 3 musketeers Pak. Saya ada karena kamu ada karena dia ada. Dia ada karena saya ada. Sehingga punya kepentingan bersama, bergandengan tangan, hand in hand. Ya kan? Siapa yang ngasih pembiayaan, siapa yang beli asetnya, siapa yang cari duitnya, kan itu. Oh udah seneng nih, boleh cek sama teman-teman lah. Saya dikerjain nih, kita di Satgas dikerjain, kita mikir sampai malam kan gitu. Nah
Suatu di kita jalankan, tambah lagi nih. Kita butuh satu lagi, reforma seketir, apa? BPN. Karena Badan Pertanahan Nasional atau ATR ini menjadi satu permasalahan awal. Karena dia yang pemangku kebijakan perizinan. Betul ya Pak Irwandi ya? Nah perizinan ini banyak permasalahan, jadi bukan hanya pendanaan di sini masalahnya. Perizinan ini ada pusat, ada daerah. Yang tidak punya, saya lihat apa ya, kita bisa bilang masternya itu nggak ada gitu loh. Di mana sih tanah untuk sawah, di mana sih utang, itu harus ada kepastian dulu. Ada AMDAL bisa sampai lama, bisa sampai 1,5 bulan, 1,5 tahun, bahkan 2 tahun dengar kaget kita, Pak Hasim kaget lagi. Ini gimana? Ini kan menjadi suatu hal yang tidak baik nantinya. Kalau presiden bikin rencana, menteri-menterinya kerja, kawan-kawan di properti kerja, tapi izin nggak keluar. Kita mengklaim 1 tahun kita growth kita katakan 2.4% contributed dari properti gitu loh. Properti properti ya. Namun izinnya aja 1,5 tahun. Gimana? Iya kan? Kerja lagi kita. Kita udah selesai, kita kerja lagi. Pas kita kerja lagi pihak BPN pun membuka diri. Ayo Pak, benahin kita. Jadi kita punya Formas Ketir sekarang. Ya, yang akan mensupport. Kalau permasalahan perizinan itu selesai, pembiayaan. Pembiayaan begini. Saya sebenarnya tadi nanya nih sama panitia, ini kita ada tanya jawab nggak? Nggak ada Pak, kita dialog aja. Karena dialog ini challenging nih. Ditanya mampu nggak 3 juta kan gitu. Lah kita mau ngomong 25 juta, masa 3 juta udah skeptical nih kan gitu. Tapi sebenarnya saya menginginkan adanya tanya jawab. Karena ini kan Pak Hasim menurut saya hadir mewakili beliau untuk menjelaskan, mensosialisasikan program pemerintah. Jangan nanti ada keraguan kan kita nggak bisa ini. Mungkin di kemudian hari ya. Jadi saya lanjutkan, kalau pembiayaan itu begini. Kalau ada bank, ya pernah waktu itu Pak Profesor Burhanuddin dengan Pak Hasim manggil Satgas ke saya juga, Pak Boni kita ada masalah apa? We don't have enough liquidity. Jadi bank nasional itu nggak ada. Sebenarnya kalau kita mau garap sih bisa 10 juta ya bisa, tetapi then we are talking about 1,000 trillion kan itu. Ya, benar. Nah siapa yang punya duit likuiditasnya kan itu. Nah dasar dari itu akhirnya kita berpikir, oke kita mulailah 3 juta, nanti 6 juta atau berapa. Sebenarnya nggak ada masalah. Jika ada certainty, ya kan, investor datang, kita bisa jadi channeling ya Pak ya. Perbankan luar juga dengan look at today's. Ya. Sekarang uang bisa dia facilitate ya, dia placement ke Indonesia, bank di mana BTN Indonesia bisa menjadi operator bank, dia ngambil selisihnya itu bisa saja. Karena ada kepastian pemerintah yang bayar. Nah kalau kita bicara sekarang kepada yang tadi disampaikan oleh Pak Budi, kawan-kawan di Perumnas atau di ekosistem lainnya ya, REI atau Apersi, di developer MBR, gini. Kita harus mengedukasi dulu, kita harus melakukan dialog ini sebanyak mungkin tentang properti ya, pemahaman begini. Saya tuh Pak Irwandi, Pak Nixon tuh di RUT TNTN suka bicara sama saya, Pak SSB kita naikin Pak, subsidi selisih bunga. Kenapa? Kita diwajibkan bayar 5% Pak bunganya. Sebenarnya market price 9%. Jadi 4% bisa nggak pemerintah keluar yang nalangin gitu subsidi selisihnya. Itu we are talking about 4,5 triliun setahun. Jadi kami di Satgas melihatnya gini, kita taruh masa di meja, kita lihatin, gampang nih. Coba kita tanya mungkin di ruangan ini atau kita tanya kepada kawan-kawan yang di MBR atau apa. Mereka pilih interestnya apa cicilannya murah. Benar nggak Pak Arim Nandi? Itu yang saya bilang kan. Bahasanya kita nggak paham Pak. Orang pahamnya nyicilnya berapa sebulan. Iya. Bunganya berapa mungkin nggak aware. Enggak. Karena kalau pas dibilang cicilannya itu benar-benar affordable, dia kadang-kadang dia don't care. Kalau bunganya 12%, tapi per bulan katakan cuma 300.000 gitu. Nah ini yang harus ada satu terobosan. Di Amerika sudah ada kok
Mortgage itu sekitar 40 tahun sampai 50 tahun kalau nggak salah ya. Di UK juga begitu, di Eropa begitu. Malah ada remortgage. Ya, remortgage facility gitu. Nah, kalau kita sekarang anggap itu 40 tahun. Berapa lama? Cicilannya murah. Nah, itu mungkin menarik. Itu menjadi menarik. Jadi ada pasar, Pak. Ya, off taker itu akan lahir sendiri. Jadi kita harus create, Pak. Yang tadi saya bilang strategi. Bukan dalam properti itu adalah lokasi. Strategi. Nah, bank senang. Tinggal pemerintah memberikan kebijakan kan, menyetujui. Oh, ada daya beli, begitu ada daya beli, semua bergerak. Saya rasa gitu Pak Farul. Oke, dengan waktu singkat. Makasih Pak Boni. Sebenarnya mungkin ini waktunya habis. Kita anyway karena seru minta extension sebentar ya. Nggak apa-apa, mungkin menanggapi dari Pak Boni, mungkin dari Pak Pak Wandi silakan Pak. Iya, makasih Pak Moderator. Jadi problem di perumahan ini bukan hanya di pendanaan sebetulnya, ya. Tapi kalau kita lihat ada dari sisi supply, ada dari sisi demand, ada dari sisi pembiayaan. Dari sisi supply itu mulai kita lihat dari depan, ya, dari hulunya, yaitu satu ketersediaan lahan, ya. Jadi ketersediaan lahan ini juga menjadi permasalahan saat ini, ya, untuk pembangunan baru. Nah, kalau program Pak Boni atau program pemerintah baru 3 juta rumah pedesaan itu relatif nggak ada masalah. Yang kedua itu adalah bagaimana menetapkan rencana umum tata ruang, rencana tata ruang dan wilayah, kemudian rencana detail tata ruang. Nah, ini juga problem. Kenapa? Diatur oleh pemerintahan daerah, juga diatur oleh kantor pertanahan, Kementerian ATR. Nah, di sini misalnya contoh tahun 2023, 2022 ribut masalah lahan sawah dilindungi, ya, di mana di RT RW di setempat di daerah itu ditetapkan itu untuk perumahan. Bahkan rumahnya sudah ada, tapi di kantor Kementerian TR itu masuk LSD. Nah, ini kan juga menjadi masalah. Nah, kemudian hal lain lagi adalah sertifikasi lahan. Walaupun saat ini sudah ada e-sertifikat atau elektronik sertifikat, itu juga mungkin ada permasalahan misalnya dengan perbankan gitu ya. Bagaimana pengamanan bank dalam hal ini untuk itu menjadi jaminan di mana sertifikatnya ini terdaftar di elektronik. Yang saat ini kalau tanpa elektronik misalnya SHT bisa dilakukan. Kemudian untuk yang KPR subsidi itu tidak harus pasangan tanggungan tapi cukup SKMHT. Nah, ini belum tercover di elektronik sertifikat atau elektronik. Nah, di sisi demand-nya, kalau kita nanti mengarahkan ini ke rumah vertikal, ini dari saat ini perlu kita melakukan edukasi ke masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat itu nanti ingin berkehidupan atau berumah tinggal di rumah vertikal. Jadi tidak pemikirannya itu landed house terus gitu. Nah, dari sisi pembiayaan gitu ya. Tadi benar dari sisi pendanaan, kemudian juga tadi Pak Boni bagaimana ini jangka panjang gitu ya. Nah, semakin jangka panjang tentu kita juga lihat bagaimana sertifikatnya juga bisa sepanjang itu. Karena itu jaminan bank gitu ya. Nah, kemudian juga bagaimana bentuk skema pembiayaan nih yang akan kita berikan ya. Tentu kita cocokkan atau sesuaikan dengan wilayahnya. Misalnya untuk pedesaan, dia udah punya lahan, nggak perlu kita berikan KPR untuk pembelian rumah. Dia cukup untuk bangun rumah. Kalau untuk juga ada itu ya Pak, produk bangun rumah dan mungkin renovasi juga bisa. Untuk renovasi juga kita bisa. Nah, untuk di daerah kota dan rural kita lengkapi lagi dengan untuk pembelian rumah, yaitu KPR. Itu, makasih. Oke, makasih Pak. Mungkin terakhir dari Pak Budi ya, sebelum nanti kita coba simpulkan ya Pak ya. Terima kasih. Sebetulnya apa yang dikatakan Pak Boni maupun Pak Irwandi betul Pak. Terkait regulasi ini memang banyak yang harus disederhanakan. Kami sudah identifikasi sebetulnya apa-apa regulasi yang itu bisa disederhanakan. Khusus terkait karena kita bicara perkotaan,
menyangkut HIRES, Pak, ini yang perlu menjadi perhatian bahwa HIRES ini menjadi padat modal. Dengan ketentuan PSAK yang baru, sementara aturan bahwa HIRES ini bisa diserah terimakan setelah SLF selesai ataupun developer membuku pendapatan setelah serah terima dan akad bisa dilakukan serah terima, ini sangat memberatkan. Kalau aturannya tidak dirubah. Saat ini Pak, saya bisa sampaikan yang bisa membangun FLPP HIRES hanya Perumnas. Karena kebetulan mendapat PMN. Memakai dana PMN, ini kami bisa selesaikan. Tetapi kalau itu memakai dana komersial, sudah nggak akan ketemu. Nah, aturan-aturan yang seperti itu mestinya harus menjadi perhatian supaya lebih membooster lagi produk-produk FLPP yang HIRES. Kalau yang rumah tapak tidak ada masalah. Nah, aturan-aturan seperti harus sama-sama kita cermati lah supaya tujuan membangun di perkotaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini bisa tercapai. Termasuk di dalamnya pemberlakuan SKBG sebagai fidusia, itu aturannya juga belum ada. Khusus untuk rumah-rumah susun sewa. Saya kira itu Pak, Taman DG. Oke, makasih Pak Budi. Sebenarnya diskusi kita sangat menarik ya Pak. Mungkin kalau kita lanjutin habis sesi maghrib, lanjut lagi, gas lagi sampai Isya ini Pak ya. Anyway mungkin seru, mungkin kita bisa, mungkin habis ini kita bisa lanjutkan lagi di meja makan atau di mana ya Pak. Mungkin cuman karena keterbatasan waktu kita harus coba mengkonklusikan diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin saya coba sarikan beberapa inti ya Pak, bahwa target 3 juta rumah itu pada dasarnya bukannya tidak mungkin. Memang masih ada beberapa bottleneck yang harus diselesaikan, terutama itu tadi kalau kata Pak Boni cerita itu terkait, ini juga relate dengan apa yang disampaikan oleh Pak Budi terkait dengan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai macam peraturan yang ada, baik itu dari sisi perizinan, pembiayaan, tadi juga kalau juga saya masukkan juga dari kata-kata Pak juga ada terkait dengan ketersediaan lahan dan berbagai macam hal lainnya ya. Nah, mudah-mudahan niat baik dari pemerintahan baru untuk bisa mendeliver 3 juta rumah tercapai. Kita sama-sama berdoa. Sedikit. Nah, mungkin ada terakhir closing statement dari Pak Boni. Ada pesannya Pasim nih, pesannya Pasim. Ada nih pesannya Pasim ya. Ada saying yang menyatakan gini ya. Jangan khawatir ya, jangan khawatir untuk berbuat sesuatu. Berbuatlah sesuatu tanpa kekhawatiran. Nah, pemerintahan baru ini akan melakukan sesuatu. Ya kan? Sambutnya dengan sukacita. Jangan skeptical, ayo kita sama-sama hand in hand, benar nggak? Para ekosistem pada semangat nih, ayo kita sama-sama lakukan. Oke? Oke, siap Pak Boni. Mari kita song-song pemerintahan baru dengan optimisme. Mari rekan-rekan sekalian. Oke, kalau begitu saya akan tutup diskusi pada sore ini. Saya akan kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para panelis atas sharingnya. Pak Yura, mohon Pak Yura. Untuk Pak David, oke, bagi tugas saja karena udah terakhir. Berdua juga boleh silakan untuk memberikan apresiasi. Kami paham ya waktu 1 hari tidak cukup untuk membahas tuntas menelaah habis kebijakan dan program dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi seperti yang Mas Meta sampaikan ini sifatnya teaser ya untuk flagship event Kata Data IDE yang rencananya akan diselenggarakan pada Februari mendatang. Nah sekaligus pada saat itu kita juga bisa review nih kinerja 100 hari pemerintahan baru. Apakah janji yang disampaikan hanya sebatas lip service ya atau ada capaian yang patut kita apresiasi. Baik, Indonesia Future Policy Dialogues kita sudahi di sini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan menyukseskan acara ini. Mind ID, PT Pertamina Persero, Pupuk Indonesia, PT BRI Persero, TBK dan diselenggarakan oleh Sisi Plus by Kata Data. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara ini dari pagi hingga maghrib. Terakhir kita berikan aplaus kepada tim Kata Data yang sudah bekerja sama dengan baik sehingga acara hari ini bisa terselenggara dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Drive safe. Bye for now. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.